mau tanya, bisa nggak Roh Kudus jadi manusia? Nggak bisa karena sudah Nggak ada bisa yang kan? manusia. Kan nggak bisa. Ya, pertanyaannya kenapa, Bang? Ya, Tuhannya boleh 3, hakikatnya 1. Kenapa kayak gitu? Tuhan boleh Loh 3 di salah awal itu tuh. Tuhannya begini itu sudah Bang, salah di situ. cuma dua kali saya nanya nih ya. Bapak Tuhan, kata Anda Roh Kudus Tuhan. Ada berapa udah Tuhan? Oke, sebentar. Ini kan sebuah apa ya, klaim yang menjudge seperti itu. Kok bisa dikatakan istri itu loh? Gimana kok Mama Pak Ustadz begitulah? Jangan begitulah. Kita ini kan orang-orang yang sangat memiliki pengetahuan yang baik gitu loh. Masa menjasa itu Tritunggal itu seperti istri itu loh ya, gimana loh gimana Pak Ustadz ini? Baik, Bang. Jadi kayak gini ya. Banyak kawan kita yang Kristen ya mengatakan, poligami dalam Islam itu boleh. Istri boleh lebih dari 1. Kata kawan kita yang Kristen. Banyak tuh naik ke tempat saya. Jadi ya baik kalau istri cuma 1 di Kristen. Kenapa ya poligami istri kagak boleh, tapi poligami Tuhan sampai 3 boleh gitu loh. Kira-kira gak kebalik gitu. Seharusnya ya yang cuma 1 itu Tuhan. Bukan istri yang cuma 1. Yang cuma 1 itu Tuhan. Bukannya istri, Bang. Nah begini Pak Ustadz ya, kami di dalam Kristen baik itu seluruh Kristen di dunia ini tidak ada yang mengatakan mereka percaya 3 Tuhan. Tapi yang mengatakan tiga itu, Bang, Tuhan ada 3 itu kitab Abang. Enggak ada dibicara seperti itu. Coba Anda buka ya. 2 Yohanes tadi 5 itu di mana kata Tuhan di situ? Itu merujuk Ya, kepada baik. Baik. Coba Anda buka 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi. Ya, itu saya sudah baca itu tidak ada kata Tuhan di situ. Sebab ada 3 yang memberikan kesaksian di sorga, betul? Iya, 3 kesaksian toh. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya. Terus sekarang saya mau tanya, Bapa itu siapa? Ya, itu adalah Tuhan? pribadi. Ya, Tuhan atau bukan? Pribadi. Ya. Tuhan atau bukan? Tuhan adalah pribadi. Yang saya tanya, Bapak itu pribadi. Tuhan atau bukan? Terus, ya gimana? Ya, Bapak itu Tuhan atau bukan? Iya. Baik, Roh Kudus Tuhan atau bukan? Ya, dari Tuhan yang sama, dari Tuhan yang Bapa sama. Ada berapa tuh Tuhan udah? Loh, dari Tuhan yang sama kok, nggak ada perbedaan. Kata Anda Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ada berapa Tuhan udah? Loh, itu kan bertentangan dengan konsep Tritunggal. Itu masuk pada triteisme. Itu sudah salah di situ. Cuma dua kali saya nanya nih ya, Bapa Tuhan, kata Anda Roh Kudus Tuhan, ada berapa udah Tuhan? Oke, sebentar saya gambarkan kepada Ustaz supaya bisa dipaham. Sebentar. Ya bisa ya. Saya balikkan dulu gambaran saya. Lama-lama Bang ada kartu keluarga Tuhan bulan nanti. Iya teman-teman ya kartu keluarga Tuhan. Enggak, supaya penonton juga bisa dapat mengetahui. Oke, sekarang ya. Saya tulis ya, kartu gelap ini ya. Sebentar. Bapak. Tulisan ini apa itu? Bapak. Sekarang Yesus. Sekarang Roh Kudus. Oke. Sekarang Bapak ini adalah Tuhan bukan? Ya kan? Oke, saya gambar ini ya. Tuhan. Ya, sudah ya. Bapak adalah Tuhan. Sekarang kalau saya katakan Yesus adalah Tuhan, bagaimana kalau saya katakan dari ini? Yesus adalah Tuhan dari ini, bagaimana?
Hmm. Baik, kalau Anda merujuk ke Tuhan yang satu itu juga kan, saya mau tanya, Bapak dengan Yesus itu sama atau beda? Beda. Ini kan beda Bapak dengan Yesus beda. Kan beda. Beda, udah ada dua berarti. Ya, itu namanya beda itu loh. Yang ini yang beda. Kebagaimana sekarang hakikat itu yang tidak beda. Oke. Ya, nggak apa-apa kalau hakikatnya itu satu. Cuma Anda lihat, Bapak, Yesus, Roh Kudus. Ada berapa Berarti tulisan sebentar Anda ya. di situ? Gimana? Coba Anda lihat tuh tulisan Anda tuh di depan itu. Ada berapa tuh? Bapak, Yesus, Roh Kudus. Ya, ini adalah apa ya? Mulanya itu ada di sini. Allah menyatakan diri sebagai Bapa, Allah menyatakan diri sebagai Yesus, Allah menyatakan dari Roh Kudus. Ada berapa tuh? Bapak, Yesus, Roh Kudus. Ya, ini bicara kebagaimanaan. Dan ini adalah Ya. bicara hakikat. Saya gak bicara masalah hakikatnya. Sebelum ke hakikatnya yang Anda tulis Bapak, Yesus, Roh Kudus tuh ada berapa itu? Oh, ini saya bicara kebagaimanaan. Ini tiga kebagaimanaan, bukan merujuk kepada Tiga kan? Ya. Kan tiga kata abang. Tiga kan Anda. Ya, tiga. Tapi hakikatnya apa? Kalau tiga ini hakikatnya apa? Sama toh? Satu kan? Ya, pertanyaannya kenapa bang? Ya, Tuhannya boleh tiga, hakikatnya satu. Kenapa kayak gitu? Tuhan boleh Loh, tiga di salah awal itu. Tuhannya begini pertanyaan itu sebenarnya Pak. Kenapa Tuhannya satu bisa menyatakan dalam tiga pribadi? Itu loh yang sebenarnya. Ya, maka nggak apa-apa Anda bolak-balik. Lalu kenapa boleh tiga gitu? Sebentar ya, saya mau putar balik kamera dulu. Saya mau tunggu ya. Ya sebentar. Supaya lebih enak diskusi kita. Oke, silakan lanjut. Apa tadi pertanyaan Pak Ustadz tadi gimana? Ya, nggak apa-apa kalau kata Anda hakikatnya satu. Kenapa pribadinya boleh tiga? Iya, makanya di dalam iman Kristen itu ya sudah setuju ya hakikatnya satu ya. Kalau Setuju itu dulu kan ya? penjelasan Anda hakikatnya satu, nggak apa-apa. Yang saya Oke. tanyakan hakikat dari satu tadi kenapa pribadinya ada tiga, boleh tiga gitu. Iya memang ya tiga itu kebagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa di dalam menciptakan. Di dalam Allah menyatakan diri sebagai Yesus di dalam konsep penebusan. Allah menyatakan dirinya sebagai Roh Kudus sebagai penuntun bagi yang ditebus itu. Itu harus lengkap. Lalu? Itu loh. Iya, kalau ya Bapa itu berurusan di dalam penciptaan dan Yesus berurusan di dalam penebusan dan Roh Kudus itu berusaha untuk ya menuntun ke jalan yang benar. Apa yang ditebus diselesaikan oleh Yesus harus dituntut oleh Roh Kudus kepada Bapa. Jadi tiga tadi gotong royong gitu loh, tiga tuh. Beda-beda tugas. Iya kan Ya. kalau kayak gitu namanya beda-beda tugas gotong royong mereka kayak gitu. Ada tugasnya sebagai Bapa, ada tugasnya sebagai Yesus, ada tugasnya sebagai Allah menyatakan dirinya bukan secara transparan, tetapi menyatakan di dalam satu tahapan. Baik, kalau gitu saya mau ganti ya. Kalau bukan gotong royong menurut Anda. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Roh Kudus jadi manusia? Gak bisa karena sudah. Nggak ada bisa yang- kan? Kan nggak bisa, nggak Kenapa? bisa kan? Ya begini. Kalau Kenapa Roh kalau Kudus nggak gini bang, kalau nggak bisa artinya berbeda eksistensi mereka. Ya sudah ya. Kenapa Roh Kudus itu, ya saya menjelaskan, kenapa Roh Kudus itu tidak bisa jadi manusia? Kenapa? Karena sudah ada yang jadi manusia. Buat apa dia jadi manusia? Karena sudah ada yang jadi Iya. manusia. Tadi kan bukan saya memilihkan harus jadi manusia, enggak. Kalau mereka bertukar tugas dari ketiga tadi apa bisa gitu? Oh nggak bisa. Nggak bisa juga, ya sudah kalau gitu. Iya memang. Karena kalau sudah Artinya- ada ya. Silakan. Artinya gini bang, kalau nggak bisa bertukar tugas berarti mereka tiga eksistensi yang berbeda. Bukan satu itulah hakikat.
Enggak, itu sebenarnya salah. Ya, makanya saya betulkan. Ya terserah Pak Ustadz lah kan. Tapi sudah Pak Ustadz mengakui bahwa ini kekatnya satu. Tapi kan saya sudah jelaskan. Yang tidak menerima tiga ini, itu kan saya sudah jelaskan. Bagaimana Allah menyatakan dirinya sebagai Bapa, di dalam berurusan dengan penciptaan. Allah menyatakan dirinya sebagai Yesus itu berurusan dalam konsep penebusan. Gak apa-apa, Begitu Bang. dengan Roh Kudus Gak apa-apa. berurusan dengan iya itu. Ah, Bukan tiga ya itu kan eksistensi itu. saya nggak ngotot, Bang. Ya, itu kan penjelasan Anda. Ya biarkan kawan-kawan kita yang menolak, yang menonton kan menilainya kan kayak gitu. Saya nggak perlu nggak apa-apa. ngotot sama Abang, nggak perlu. Iya nggak apa-apa. Iya, nggak perlu. Saya orang Kristen ditanya saya menjawab gitu loh. Ya orang yang Ya. ada yang 8.000 lebih yang menontonnya itu nanti yang bisa menilai gitu loh. Ya, no problem gitu. Kira-kira ada lagi, Bang, yang perlu Anda tanyakan gitu.